dari obrolan pepesan kosong ya, kali ini kita akan membahas seputar vaksin ya. Dan di sini saya sudah mengundang dua narasumber langsung yang update, yang benar-benar sudah divaksin. Salah satunya dari driver ojol. Kita mengundang driver ojol dua nih, dari Gojek, perwakilan Gojek satu, dan satu lagi dari Grab ya. Mungkin kita akan tanyakan langsung aja biar lebih jelas. Dan jangan lupa kita tetap safety, pakai masker dan jaga jarak juga nih ya. Biar obrolan lebih enak, mungkin kita buka dulu kali masker ya, tapi tetap jaga jarak. Ya, kita mulai langsung narasumber pertama nih, yang dari Gojek. Atas nama siapa, Kang? Cing Rudi. Bisa dibuka sedikit masker biar lebih jelas. Cing Rudi, Bang. Oh, Cing Rudi, driver Gojek ya, dari wilayah timur katanya nih. Ya. Nah, tolong Cing Rudi, kan banyak simpang siur nih tentang masalah vaksin di negara kita, terutama nih di masyarakat juga, di ojol juga. Ada banyak berita hoax yang seperti ini. Divaksin akan menyebabkan kematian, divaksin akan menyebabkan kelumpuhan. Dan saya lihat pribadi langsung, Cing Rudi ini sehat-sehat aja nih. Makanya saya pengen penjelasan dari Cing Rudi biar masyarakat Indonesia, terutama ojol-ojol, bisa langsung tahu vaksin itu masih tetap bisa sehat. Tolong Cing Rudi ini penjelasannya nih. Oke, jadi vaksin setelah divaksin 2 kali nih. Ya, jadi begini ya. Kita jangan kemakan berita hoax. Ya, kita harus tahulah sumber berita dari mana gitu kan, yang valid yang mana, yang hoax yang mana. Intinya begini, kalau memang kita dapat undangan vaksin ya, apalagi ini driver nih, kayak saya kan driver Gojek nih, driver Grab, pasti kan ada notifikasi undangan tuh dari setiap aplikasi. Jadi kita jangan buang-buang waktu. Kalau memang udah diundang untuk vaksin ya datang aja. Karena kan kesempatan itu, ini mumpung menurut saya ya, mumpung vaksin masih gratis kan, berikutnya kalau bayar kan kita nggak tahu kan. Kesempatan itu ya kita ambil aja. Nah, di sini Cing yang jadi penasaran kan buat masyarakat atau ojol-ojol yang mungkin sampai sekarang belum berani vaksin dikarenakan kan berita simpang siur nih. Nah, sekarang saya udah mengundang Cing Rudi langsung nih. Keluhan setelah divaksin, vaksin pertama dan kedua, keluhannya apa nih? Biar masyarakat tahu dan driver ojol juga tahu. Oke, jadi sebelum kita, saya sendiri ya, sebelum kita membicarakan keluhan, jadi kita sebelum mungkin divaksin ada persiapan khusus juga ya kan? Ada persiapan. Yang pertama, fisik kita nih harus kuat ya, harus sehat, dalam keadaan kita lagi dalam keadaan sehat. Jadi hari sebelum kita divaksin itu kita istirahat yang cukup. Malamnya nih jangan begadang nih, jangan begadang. Setelah kita sampai di lokasi, kita usahakan makan dulu, sarapan dulu. Begitu kita mau divaksin kan pasti ada tes medikal juga, diperiksa juga apakah keadaan kita gimana gitu kan. Di situ kan kita dikasih formulir, kita isi tuh formulir sesuai keadaan di dalam tubuh kita kan, apakah ada penyakit ginjal atau ada penyakit apa gitu kan, penyakit apa, gejala apa. Iya, kita isi aja sesuai yang kita alamin, jangan kita dustakan gitu. Kalau memang kita ada penyakit lambung atau apa ya isi, atau kita lagi penyakit covid ya kita isi gitu, karena disitulah akan diperiksa hasilnya gitu. Kalau memang kita lagi sakit, kita ngisinya nggak sakit, ntar yang disalahin siapa gitu. Fatal jadi fatal ya? Jadi pengalaman saya datang berdua nih, yang satu nih teman saya nggak sakit, nggak ya, cuman karena dia begadang aja, malamnya begadang. Kalau saya nih emang nggak begadang malamnya, saya prepare, saya makan, saya sarapan, bangun segar, pagi saya sarapan lagi. Nah, beliau ini memang lagi tugas malam begadang ya. Akhirnya pada waktu pemeriksa sebelum divaksin itu kan diperiksa dulu kesehatan kita kan, dia tidak boleh vaksin karena suhu badannya lagi lemah gitu kan, imunnya lagi down gitu kan. Faktor begadang mungkin faktor begadang. Jadi karena dia nggak istirahat yang cukup, dia tidak divaksin, nunggu beberapa waktu untuk siap divaksin. Nah, itu untuk vaksin yang pertama ya. Dan yang saya alamin, yang saya rasain tuh efeknya ya cuma ngantuk, yang kedua lapar. Dan begitu saya udah pulang pun, saya di rumah istirahat, malamnya tidur itu nyenyak, enak aja kayaknya, enteng ya. Kagak ada perbedaan ya dari sebelum vaksin dan vaksin pertama, berarti masih netral aja ya, aman gitu. Biasa aja maksudnya, nggak ada istilahnya efek begini kalau yang saya alamin ya. Mungkin kan setiap suhu tubuh manusia itu kan berbeda imunnya kan. Jadi yang saya alamin, saya cuman tidur nyenyak, bangun seger. Itu vaksin pertama tuh? Itu vaksin pertama, istilahnya seperti kita HP lowbat terus dicas kan penuh ya? Penuh, seger lagi kan. Nah, saya pertanyakan sekarang nih, waktu menarik nih sebenarnya nih. Dari vaksin pertama sampai kedua itu ada perbedaan nggak? Nah, kebetulan vaksin kedua ini waktu itu saya lagi puasa ya, bulan Ramadan itu saya lagi puasa, saya berangkat tuh ya, saya sahurnya ya, sarapannya pas di sahur itu kan. Vaksin sekitar jam 12 ya kan, setengah 1 lah itu.
Itu kan sedang lapar-laparnya, sedang haus-hausnya kan. Ini luar biasa ini, bulan Iya kan? puasa pemirsa, udah Iya kan? ada vaksin nih dia. Vaksin kedua saya lagi puasa karena memang saya yakin vaksin itu memang menambah energi buat imun kita, ya saya nggak ragu, saya jalan aja kan ke tempat vaksin. Begitu diperiksa pun saya bilang saya sedang puasa dok, dan kebetulan saya lagi encok nih dok, mungkin saya salah tidur atau masuk angin gitu kan. Oh nggak apa-apa pak, kalau memang cuma encok aja nggak ada masalah kan. Akhirnya saya divaksin juga. Setelah itu saya pulang ya biasa aja, artinya nggak ada reaksi yang berlebihan yang seperti diberitakan itu gitu. Berarti intinya dari vaksin pertama sampai kedua no problem, nggak masalah, Nggak dan masalah. masih tetap sehat sampai yang sekarang saya lihat ini ya. Iya. Enggak seperti yang diberitakan di mana-mana yang hanya mungkin sekedar berita hoak ya. Tapi ini nyata pemirsa, saya ngundang langsung narasumber dari Gojek dan dia udah 2 kali vaksin loh, dan hasilnya dia masih sehat. Ini ada pesan nggak buat kawan-kawan yang belum vaksin, khususnya masyarakat Indonesia atau driver ojol yang belum vaksin? Sehingga untuk berikan sedikit penyampaian mungkin biar bisa masyarakat Indonesia atau driver ojol tahu vaksin itu seperti ini loh, nggak seperti yang dibicarakan orang-orang atau di televisi gitu lah. Jadi saran saya gini ya, khususnya driver nih kan, kalau driver kan ada undangan notifikasi, ya sebaiknya diisi sesuai jadwal, kita bisa hadir hari apa itu. Pertama itu kan, begitu kita buat janji, kita komitmen untuk hadir. Datang ya, hadir. Nah, karena apa tujuannya? Biar tidak ada penumpukan. Karena udah diatur tuh, kalau misalnya yang hadir sekian, Per berarti- kuota ya nah, jatuhnya per ya. kuota. Jadi ketahuan misalnya yang hadir nih udah disiapin untuk 100 orang atau 50 orang. Jadi kita harus, memang kita udah janji tanggal segitu ya jangan meleset janjinya. Iya. Itu untuk apa namanya, rencana kita mau divaksinnya. Vaksin. Nah, dan juga sebelum kita divaksin, kita memang harus meyakinkan bahwa kita harus benar-benar yakin kalau diri kita ini lagi sehat. Sehat betul ya. Sebelum divaksin kita harus sarapan atau makan dulu kan, dalam keadaan lapar. Lain lagi kalau ibadah puasa ya, karena udah sarapan kan sebelumnya. Itu aja sih, sebelum kita divaksin makan yang banyak. Makan banyak, kenyang Iya, sehat ya, makan yakin sehat banyak. ya. Mungkin itu aja sih. Oh, terima kasih nih udah memberikan sedikit pengalaman pribadi tentang vaksin, 2 kali malah masyarakat Indonesia nih. Ya, biar jadi tahu. saya mau nambahin juga. Jadi jangan mentang-mentang kita setelah divaksin itu kita bebas COVID. COVID Iya, juga tetap iya. masih Tetap ya, kita masih tetap berkeliaran kan. jaga apalagi jarak, Iya, menggunakan kita-